Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bapak, Ibu. Perkenalkan, nama saya Lina. Saya petugas dari Puskesmas. Saya perawat. Kebetulan saya sedang mengadakan kunjungan di beberapa lingkungan rumah di sini. Maaf Bu, kalau boleh tahu Bapak sama Ibu namanya siapa? Nama saya sih Pak Triyono, biasa dipanggil Pak Tri. Kalau Ibu? Saya Linda Triana. Oh, ya. Kabarnya gimana nih Pak, Ibu? Alhamdulillah harus sehat. Ya alhamdulillah sekarang sih baik. Memang kemarin 2 hari yang lalu ya kita baru keluar dari rumah sakit. Kenapa Pak? Ya Dia bilangnya sih dokternya itu hipertensi gitu. Oh, Bapak didiagnosa hipertensi. Hipertensi begitu ke dokter. Memangnya apa yang Bapak rasakan sebelum Bapak main ke rumah sakit? Gejalanya ada yang dirasakan? Ya waktu itu pusing gitu, kepalanya kok berat. Kemudian ada pegel-pegel gitu di tengkuk gitu. kirain kolesterol. Kita kan langsung ke dokter gitu. Nah dokter bilangnya seperti itu, bapak itu hipertensi gitu. Cuma saya nggak tahu sih hipertensi itu apa, saya juga nggak ngerti gitu. Kirain pusing-pusing biasa gitu. Jadi kemarin dirawat, dokter bilang kalau Bapak hipertensi. Oke, baik Pak. Kebetulan pas saya lagi kunjungan ini, dari cerita barusan Bapak nih, barusan yang Bapak ceritain, sebenarnya Bapak memang kurang begitu memahami ya, atau kurang tahu banyak informasi tentang hipertensi gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba nih Pak untuk memberikan sedikit informasi bagaimana apa itu hipertensi, terus bagaimana apa yang terkena hipertensi itu siapa aja, dan bagaimana cara mencegahnya apabila kita sudah terkena hipertensi. Kira-kira waktunya sih nggak lama ya Pak, paling Ibu paling cuma 15-20 menit gitu. Kira-kira Bapak sama Ibu bersedia kan? Kalau saya sih mesti lihat ibu ada urusan nggak? Nggak ada. Bersedia. Ya silakan Pak. Baik ya Pak ya. Dari tadi saya menilai kayaknya memang Bapak mengalami hipertensi dan kurang memahami mengapa saya ini kena gitu ya, atau kenapa sih hipertensi itu dan apa sih gitu. Jadi gini ya Pak, hipertensi itu suatu kondisi di mana tekanan darah seseorang itu tinggi, nilainya itu di atas 130/90. Nah, biasanya kan kalau orang normal itu tekanan darah itu 110 atau di atasnya 110 sampai 120 sampai dengan 125 masih normal, per 70/80. Nah, kalau boleh tahu kemarin Bapak waktu di rumah sakit berapa tekanan darahnya? Kemarin kalau nggak salah sampai 160/90. Oh iya, berarti memang Awal-awalnya kita juga nggak pernah itu cek kayak gitu, nggak tahu gitu. Tahu ya kemarin seperti itu. ya. Baik, kalau memang tekanan darah Bapak gitu berarti memang iya Bapak sudah mengalami hipertensi. Nah, terkait tadi hipertensi itu, jadi Pak, kalau misalnya tekanan darah kita terlalu tinggi, itu akan memicu jantung juga akan bekerja keras untuk memompa, sehingga lama-kelamaan kalau hipertensi ini dibiarkan tinggi tekanan darah kita, jantung kita lama-lama bisa sakit, bisa capek, akhirnya akan jadi ada gangguan-gangguan sakit-sakit jantung yang lain gitu Bapak ya. Makanya kenapa hipertensi ini harus dijaga, harus dikontrol gitu, karena nanti kalau tidak terkontrol penyulitnya akan banyak begitu kira-kira. Nah, terus yang selanjutnya saya mau informasikan, pada siapa aja sih orang yang bisa terkena hipertensi gitu ya. Yang pertama itu kalau pada wanita tuh biasanya pada ibu-ibu hamil atau yang hamilnya sudah di bulan yang tua gitu ya,
itu biasanya terjadi karena penekanan, karena kan semakin besar bayinya menekan, nah tekanan darahnya itu bisa terjadi. Nah yang kedua pada orang yang suka mengkonsumsi alkohol, mengkonsumsi obat-obatan, itu juga bisa terjadi. Dan biasanya juga kalau usia lanjut tuh di atas 60 tahun lansia itu terjadi karena pada usia-usia segitu fungsi-fungsi tubuh tuh sudah mulai menurun. Salah satunya fungsi jantung, menyebabkan tekanan darah juga menjadi tidak stabil. Kemudian pada orang-orang yang stres, terus banyak mungkin kelelahan. Jadi memang tidak pada orang tua saja, orang yang masih muda pun di bawah 50 pun bisa. Itu Bapak Ibu gitu ya. Terus yang selanjutnya yang saya mau informasikan bahwa kita bisa nih Pak mencegah supaya tidak terjadi lagi hipertensi gitu ya. Kan kayak Bapak nih sudah didiagnosa, berarti gimana caranya nih supaya Bapak tidak lagi hati kamu gitu. Nah yang ada beberapa hal, ada 5 ya. Yang pertama jaga pola hidup yang sehat. Nah, pola hidupnya ada banyak nih Bu, Bapak ya. Makanan terutama. Makanan tuh. Sering gak nih mengkonsumsi yang asin-asin? Itu sering banget. Gitu. Sering banget itu, susah itu. Nah, jadi Pak kalau kita kebanyakan garam ya Bu ya, kalau Ibu nih mungkin masak nih jangan banyak-banyak garam Bu gitu. Secukupnya aja, karena kalau garam terlalu banyak di dalam tubuh itu akan membuat cairan kita tertahan. Sehingga kalau tertahan kan otomatis pembuluh darahnya juga akan kenceng. Seperti kayak air di selang gitu Pak, kalau airnya banyak kan juga dia tekanannya akan tinggi. Nah itu yang menyebabkan hipertensi gitu ya. Nah yang kedua, pola hidup sehat yang kedua adalah olahraga ya. Olahraga nggak usah yang berat-berat sih Pak Bu gitu, jalan, atau kalau Ibu punya hobi, Bapak punya hobi main sepeda atau apa gitu, nggak usah yang jauh-jauh, di sini-sini aja jalan atau lari-lari kecil gitu ya. Olahraganya yang tidak memperberat kondisi kita gitu ya. Kemudian yang selanjutnya hindari stres ya, hindari stres dan jangan merokok ya. Bapak merokok nggak? Suami saya merokok. Oh ya bagus dong kalau gitu ya. Iya, tapi mungkin kalau stres gimana Bu? Si Bapak suka stresan nggak nih? Stres banget. Nah, iya Bu, karena ketika kita stres tuh tekanan darah akan tinggi gitu, jadi ketika kita stres ada hormon tuh yang namanya adrenalin, itu memacu jantung sehingga tekanan darah kita jadi tinggi. Nah itu juga makanya hindari stres, jadi santai-santai aja Pak pikirannya ya. Relax ya? Iya. Nah yang selanjutnya jangan obat-obatan nih, jangan sampai Bapak tidak, kan Bapak kan udah karena hipertensi kemarin sudah dikasih obat sama dokter. Itu memang harus dipatuhi itu, karena gini, obat hipertensi itu dia akan membuat kondisi tekanan darahnya stabil. Ketika ada pemicu maka akan tinggi lagi. Lama-kelamaan akan terjadi penyakit yang namanya HHD. HHD itu Pak hipertensi heart disease, kalau bahasa Indonesianya kita sebut penyakit jantung yang disebabkan karena hipertensi. Jadi misalnya nih Bapak hipertensi gitu, tapi nggak dijaga, nggak minum obat, terus ya pokoknya itu deh kacau gitu ya. Lama akhirnya nanti ketika nanti kita sudah tua itu akan akumulasi gitu. Berarti dia harus minum obat terus gitu? Jadi gini Bu, kita bisa kontrol. Jadi satu lagi nih Pak, Bapak kalau bisa dikontrol ininya, tekanan darahnya dipantau. Misalnya Bapak sekali sebulan atau 2 kali sebulan gitu ya. Kalau punya waktu 2 kali sebulan atau sebulan sekali pergi ke fasilitas kesehatan yang terdekat, puskesmas atau klinik. Ini aja pengen tahu, cek tensi. Bisa cek tensi. Nah, kalau memang bagus
berarti kan terkontrol dengan pola hidup sehat ya, terkontrol dengan pola makan. Tapi kalau misalnya memang tinggi, sebaiknya konsultasi dulu ke dokter. Nah, nanti kan mungkin ada pemeriksaan yang lain yang harus, kapan dokter harus bilang, oh bapak harus terus minum, oh bapak udah nggak perlu minum gitu. Jadi memang kepatuhan minum obat dalam obat konsumsi hipertensi itu juga penting gitu. Itu kira-kira itu Pak ya yang saya sampaikan tentang hipertensi. Nah, sekarang saya mau nanya nih Bapak sama Ibu, setelah saya jelaskan tadi, gimana perasaannya? Ya, ada tenang, jadi lebih tahu tentang hipertensi itu apa. Jadi kita bisa mencegahnya, terus cara mengobatinya seperti apa. Gitu. Jadi nggak terlalu paranoid banget sama penyakit hipertensi itu sendiri. Kita bisa mulai perbaiki pola hidup kita. Gitu. Oke, berarti udah lumayan ya Pak ya, cukup tahu. Kalau boleh nih saya tahu evaluasi nih ya, bisa nggak sebutin lagi apa tadi yang udah kita obrolin? Apa ya? 1, 2, 3 poin aja. Ya, hipertensi itu adalah kondisi di mana tekanan darah tinggi itu naik di atas 130/90 dan itu akan memicu kerja jantung yang sangat berat ya. Iya betul. Terus banyak. Apalagi Pak? Ini apa namanya? Bisa menyerang siapa ibu hamil, yang tadi dikatakan ibu hamil, kemudian lansia, orang yang merokok, alkohol, stres, itu. Seingat saya. Berarti sudah lumayan ya, berarti Bapak sudah mulai memahami apa itu hipertensi, dan saya harap Bapak bisa nih benar Bu ya, menerapkan nih Pak yang tadi itu ya, karena kan makannya dijaga. Kan Bapak nih udah ada nih gejala hipertensinya, berarti kalau bisa jangan sampai kambuh nih hipertensinya. Saya harap sih Bapak bisa menerapkan hal itu. Ibu juga mungkin support ya Bu, bantu gitu ya. Tuh ya. Oke. Kira-kira itu aja nih yang mau saya sampaikan. Mungkin minggu depan saya akan kembali lagi nih Bu ya, kunjungan. Saya akan menilai kembali nih yang tentang hipertensi Bapak nih. Ya Pak ya, boleh ya Pak ya. Boleh. Kita akan ini lagi Pak, kita akan evaluasi nih Bapak gimana hipertensinya, terus apa saja usahanya sudah Bapak yang kita sudah bicarakan dilakukan apa enggak gitu. Mudah-mudahan sih sehat-sehat terus ya Pak, tidak. Amin. Oke deh, kalau gitu kayaknya udah cukup nih Pak, udah 15 menit lebih ya waktunya, udah hampir 20 menit lebih juga. Saya pamit gitu, saya doain supaya Bapak sama Ibu sehat. Ya. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya ya. Ya, sama-sama. Saya pamit ya Pak ya. Oke. Assalamualaikum